Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini saya akan mempresentasikan proyek IDP saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amirza Putra Pratama dari BRI Unit Sumber Hidup Kancakayagung. Adapun tema yang saya ambil yang berjudul Leader Strategi Pencapaian Target RKA Simpanan dan Pinjaman. Latar belakang proyek ini, yang pertama, saya berharap dengan adanya video ini teman-teman bisa memahami apa arti dari leader. Latar belakang yang pertama, target RKA simpanan dan pinjaman belum optimal dalam 2 tahun terakhir. Yang kedua, ditemukan gap kemampuan leadership pada level pelaksana dan calon leader. Jadi di unit saya ini ada 2 yang disiapkan untuk menjadi calon leader. Yang ketiga, minimnya alur kaderisasi dan kurangnya arahan terstruktur dari atasan. Yang keempat, perubahan lingkungan bisnis yang menuntut adaptasi cepat dan ketahanan tim. Tujuan dari proyek ini yang pertama, membangun kemampuan leadership anggota tim secara bertahap, mendorong anggota lebih proaktif dalam mencapai target simpanan dan pinjaman, terutama dari akuisisi dan cross-selling. Yang ketiga, memastikan tercapainya target RKA secara konsisten, baik mingguan, bulanan, maupun tahunan. Yang keempat, menciptakan budaya kerja positif berbasis coaching dan empowering, ya. Adapun situasi tim saat ini, kompetensi tim beragam. Ada yang berpotensi, sebagian membutuhkan pendampingan. Untuk komunikasi belum konsisten, ya. Koordinasi harian belum terstruktur. Monitoring target belum dilakukan secara sistematis. Ini memang perlu diadakan evaluasi. Yang keempat, perilaku kerja masih pada fokus pada tugas masing-masing, ya. Tugas harian belum ada improvement, gitu. Jadi itu situasi saat ini. Jadi untuk peta kompetensi dan temuan utama, jadi 3 anggota potensi leadership akan dilakukan komunikasi baik, butuh pendalaman teknis. 2 anggota kuat secara teknis tetapi masih memiliki kurang percaya diri dalam memimpin. Yang ketiga, adanya gap antara kemampuan analisa, pengambilan keputusan, dan inisiatif diri. Yang keempat, adanya tantangannya rasa sungkan dalam memberikan masukan antara anggota tim dan terhadap saya sendiri mungkin, ya. Jadi untuk strategi komunikasi, jadi kita akan mengadakan setiap hari, mungkin sudah pas awal pagi itu ada daily briefing. Setiap 10 menit kita akan fokus membahas tentang target dan prioritas harian, baik harian, mingguan, maupun tahunan. Jadi kita akan membahas apa yang akan kita lakukan dan hal apa yang belum kita capai dalam mencapai target pada saat di hari kemarin. Jadi kita bahas itu satu persatu, kenapa target tersebut bisa tidak tercapai. Kemudian ada review secara mingguan, review untuk evaluasi performa dan hambatan dan akuisisi. Yang keempat, mungkin feedback melalui bisa secara langsung ataupun WhatsApp, kalau misalnya mungkin terkait pencapaian target yang harus dicapai, mungkin kan pada saat komunikasi, mungkin pada saat di lapangan, ya. Yang keempat, komunikasi 2 arah. Jadi setiap tim diminta menyampaikan bukan hanya problem tetapi solusi dari permasalahan yang ada. Nah, kemudian untuk strategi coaching, ini akan kita lakukan one-on-one coaching, ya, setiap minggu berbasis grow model. Setiap anggota wajib menetapkan mini goals terkait simpanan dan pinjaman masing-masing. Jadi coachingnya nanti di situ kita lihat apa progres, hambatan, sama insight-nya. Terus calon leader mungkin
secara bergiliran untuk memimpin briefing biar terbiasa ya. Mungkin satu kali atau dalam beberapa kesempatan mungkin bisa menjadi leader lah biar terbiasa. Yang keempat, inisiatif budaya kerja positif. Jadi di inisiatif budaya kerja positif terdiri dari integrity, collaboration, customer focus, dan continuous learning. Jadi integrity ini akurasi, pelaporan, dan transparansi progres pairing anggota dalam kegiatan akuisisi, standar layanan, 3S ya, sapa, solusi, selesaikan. Terus continuous learning, sesi belajar 15 menit per pekan. Kemudian program penguatan budaya kerja. Jadi ada di per-learning session setiap Jumat, nggak hanya kita sharing terkait kendala, tapi kita sharing sukses dan praktek ya. Jadi mungkin hasil keberhasilan teman-teman dalam mencapai target, sudah apa hasil yang tercapai kan. Kemudian ada leadership recognition. Jadi teman-teman yang sudah berhasil mencapai target mendapatkan apresiasi bulanan yang memerankan, mungkin ada yang sebagai leadership, terus kita beri apresiasi lah yang berhasil mencapai target, baik target simpanan ataupun pinjaman. Yang ketiga, mini project team. Jadi ada proyek kecil mungkin terkait peningkatan kerja, mungkin diwakili yang dari calon leader tadi, yang leader tadi, untuk memimpin mini project biar terbiasa bagaimana cara mengelit tim. Yang keempat, membangun habit. Jadi biar terbiasa untuk menjadi leader ke depannya. Kemudian rencana pengembangan leadership skill. Jadi ada calon ini dari unit saya terkait itu ada 2 mantri. Yang pertama mantri Deska dan mantri Muhammad. Mantri Deska ini akan kita lakukan coaching terkait program ini, leader ini, karena saya lihat kenapa dipilih mantri Deska ini. Yang pertama saya lihat pengalaman ya, sudah pengalaman menjadi mantri kurang lebih hampir 10 tahun. Saya lihat juga dari cara pengelolaan akun maupun ekspansi dan pencapaian target-target itu sudah baik. Cuman masih memang perlu di coaching karena saya lihat masih perlu mantri Deska ini belum menyadari tentang kompetensi yang dia miliki ya. Jadi perlu kita coaching, perlu kita arahkan bahwa dia memang bisa dan sanggup untuk menjadi leader ke depannya. Satu lagi mantri Nur Muhammad, ini kita adakan mentoring karena kurang percaya diri dan sedikit mengalami kebingungan kalau tidak kita arahkan contohnya dalam mencapai target apa yang harus didahulukan dari target-target ini. Di harapan saya dengan dilakukan coaching dan mentoring terhadap 2 mantri ini, ke depan di unit saya ini bakal ada kayaknya kandidat baru, dan timeline yang kita buat itu kurang lebih hampir 2 bulan untuk perkembangannya. Kemudian parameter keberhasilannya, peningkatan akuisisi dan pinjaman di BRI unit sumber hidup dari sebelumnya pencapaian target 85% menjadi 100% ya teman-teman. Target simpanan pinjaman berhasil tercapai, jadi anggota bisa lebih mandiri dan berinisiatif, kemudian menjadi kebiasaan. Terus dampak dan harapan, tim bisa lebih solid, proaktif, dan fokus pada hasil. Kemudian bisa ada pemimpin yang siap naik level, peningkatan pencapaian target RKA, kemudian transformasi pola pikir dari melaksanakan menjadi pemimpin. Mungkin itu saja video dari saya. Harapan saya dengan adanya video ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya, terutama apa itu dari leader. Mungkin itu saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.